Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami dari kelompok 1 CGP Angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya Muhammad Azizuddin dari SMP Negeri 6 Tenggarong Seberang. Saya Anita Katarina Sarmule dari SMP Negeri 4 Loakulu. Saya Martina dari SMA Negeri 1 Loakulu. Berikut ini kami akan mempraktikkan coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Guru bergerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Bu Martina. Selamat pagi Bapak. Baik Bu, sesuai dengan rencana Ibu yang sudah menghubungi saya kemarin, saya sempat membaca pesan singkat dari Ibu bahwa Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Ya baik Bu, sesuai yang sudah kita sama-sama ketahui Bu ya. Dalam kita coaching ini ada beberapa kompetensi yang harus kita lakukan. Nah dari kompetensi ini apa saja yang akan kita lakukan Bu ya? Oke Bapak, saya akan melakukan 3 kompetensi Pak. Yang pertama adalah presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah berusaha mengajukan pertanyaan berbobot dengan ikhlas. Baik Bu, jadi nanti dalam pelaksanaan itu kita akan menerapkan 3 kompetensi coaching. Yang pertama adalah present, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan terbuka atau yang berbobot. Baik Bu, nah nanti kan dalam pelaksanaan coaching ini mungkin Ibu akan melakukan 3 kompetensi itu ya. Nah, jadi kompetensi spesifik apa yang akan Ibu terapkan nanti ketika Ibu akan Saya akan menggunakan kompetensi mendengarkan dengan aktif. mendengarkan dengan aktif Ibu. Jadi dalam pelaksanaan coaching yang Ibu akan laksanakan nanti dengan rekan sejawat, Ibu akan menerapkan mendengarkan dengan aktif dan coaching mendengarkan. Baik, saya sudah menangkap apa yang akan Ibu lakukan pada proses coaching nantinya. Mudah-mudahan proses coaching ini berjalan dengan lancar ya. Apa yang Ibu harapkan, apa yang akan disampaikan dengan coachingnya nanti bisa diberikan diarahkan untuk memberikan solusi. Saja Bu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Selamat siang Ibu. Terima kasih Maaf saya mengganggu waktu ini. Ya Bu, silakan. Ada waktu luang. Jadi begini Bu, beberapa waktu lalu kan saya pernah menyatakan pada Ibu bahwa masalahan ini. Oh iya. Jadi kira-kira topik apa yang akan Ibu bicarakan dengan saya? Ya begini Bu, ini kan pelajaran baru dan sudah belajar di beberapa begini Bu, yang kali saya masuk mengajar bahasa Indonesia, anak-anak itu remajanya seperti nggak suka Bu. Ada yang dimaksud dengan saya. Dan ternyata ketika saya bertanya pada salah satu siswa, katanya saya ini guru killer Bu, karena mendengar dari kakak kelas kalau kita yang masuk itu untuk pengalaman gitu. Jujur Bu, saya sedih sekali Bu. Jadi kira-kira Bu, yang apa sih penyebab dari sampai siswa segitunya? Itu Bu, saya sebenarnya nggak ngerti Bu. Ini kenapa kalau saya masuk kok seperti yang nggak suka? Tapi Bu, hanya ada beberapa siswa dari 25 itu ya mungkin 1-2 gitu yang senang yang ketika saya masuk. Yang saya lihat sendiri Bu, seperti tidak suka Bu. Yang saya tanyakan ya itu tadi Bu, katanya saya ini gurunya pemarah, suka marah-marah dan masih kira-kira programnya seperti itu Bu. Jadi dari pernyataan peserta itu Ibu ini, apakah itu berlaku untuk semua kelas? Dari 3 kelas yang saya ambil itu 2 kelas bukan seperti itu. Sampai kelas yang lain itu dia tidak tahu kelas itu senang sekali kalau sudah cuma karena di kelas yang itu saya merasa down, saya merasa
begini ya, gitu ya. Salah saya, mesin saya nggak bisa main di mana, sehingga ya kalau itu saya bilang gitu ya. Jadi dari 3 kelas yang Ibu ambil, ada 1 kelas yang memandang positif Ibu ya. Yang 2 kelas itu mungkin ada terpengaruh sama orang-orang. Jadi kira-kira apa yang harus Ibu lakukan biar supaya peserta didik yang 2 kelas ini bisa dari berpikir negatif menjadi berpikir positif. Saya sebenarnya sudah melakukan Bu itu beberapa kali dan membandingkan Bu. Ada beberapa saya mengajar di kelas-kelas sebelumnya bagaimana positif pada saya. Yang pertama Bu, tentu saja saya ingin image tentang diri saya gitu Pak, dan beredar di bawah. Yang saya lakukan, saya melakukan pendekatan kepada anak-anak, saya bicarakan, saya menyampaikan apa pelajaran itu, menarik nih biar juga saya tidak malam-malam dulu karena seorang orang ya menyampaikan dan betul dan saya sudah bahwa anggapan menurut saya guru marah tidak benar saya sudah bisa jadi kira-kira situasi yang seperti apa sih Ibu Anta ini? Saya awalnya belajar ketika saya datang mengajar dalam sebelumnya saya benar-benar saya ingin mengajar itu merasa nyaman dan juga merasa aman bisa mengikuti pelajaran saya dengan aktif tanpa adanya pikiran negatif. Saya ingin murid-murid itu merasa lancar berjalannya dengan tugas-tugas tanpa takut intimidasi takut mereka berpikir saya pasti marah kalau saya kalau saya memberikan pelajaran saya pasti akan marah tapi yang pernah saya tanyakan jadi mereka takut sekali sama saya. Saya paham ya. Tadi kan Ibu menceritakan bahwa ingin mengubah ya jadi ramah. Sebenarnya sudah lama sih, cuman karena kan pikiran negatif mereka saja itu pengaruh sama kakak kelas. Nah, apa itu sudah dilakukan? Sudah Bu, di 1 kelas dulu karena mungkin 1 kelas ini jam saya belum belum 2 hari lagi saya ada masuk di kelas yang C yang di kelas A dan B saya sudah masuk di kelas B saya sudah melakukan apa yang tadi saya sarankan yang saya rencanakan. Hasil dari yang perubahan tadi apa yang dihasilkan? Saya mulai Pak beberapa anak ini mulai tersenyum Bu sama saya. Mereka mulai senang mengikuti pelajaran saya. Memang sih dulu masih ada guru yang aku pernah banyak, tapi tidak sebanyak ada perubahan. Ya. Jadi rencana selain sikap Ibu yang penting ini kalau saya selain rencana itu apa namanya dari sekarang kan sudah agak baik ya anak-anak tidak bisa menerima mungkin ada sesuatu tidak ada saya ingin datang bekerja untuk IPA karena saya lihat kalau beliau mengajar itu sekali wah semangat ada beberapa tips nanti dari beliau yang bisa membantu saya agar anak-anak tidak lagi sama saya pelajaran saya dengan baik dan saya juga akan coba pendapat dari teman-teman guru yang kelasnya selalu ceria kalau mereka masuk semangat sekali. Jadi saya akan mencoba meminta dasar mereka masuk mereka saya berharap musuh-musuh luar biasa sekali. Apa yang agak ceria kalau mereka masuk semangat sekali. Jadi saya akan mencoba meminta pendapat mereka, saya minta masukan dari mereka, saya berharap musuh-musuh luar biasa sekali. Ingin merubah apa yang anggapan
kayak pengen biar anak itu lebih nyaman dalam apa namanya mengikuti pelajaran itu. Kira-kira apa yang harus ibu siapkan untuk apa namanya ibu ini? Tentu saja Bu, sebagai seorang guru, saya harus punya perangkat dan saya sendiri itu rata gitu dia media gitu ya. Kalau saya cuma berbicara, dan anak ngantuk dan sebagainya, mungkin saya perlu mengubah cara mengajar saya supaya anak-anak juga image tentang diri saya yang menjaga itu dia dan mereka juga menyukai pelajaran yang saya. Satu lagi Bu, saya ingin melakukan ekspresi yang beragam Bu, supaya anak-anak itu bisa bekerja dan saya bisa sendiri wajah mereka. Keren sekali. Apa namanya udah gitu ngomong total ya, iya keren sekali. Jadi kira-kira apa yang bisa memastikan hal tersebut itu berhasil ya? Saya akan minta Bu, ada satu teman lalu saya juga untuk mengamati saya ada teman jalan tengah sudah menjadi teman saya melihat apakah saya bisa melakukan seperti yang saya rencanakan Bu, karena biasanya kalau mungkin dengan adanya teman itu Bu satu dua hal gitu, dan itu kalau saya sendiri ya lupa Bu, walaupun ada perangkat pembelajaran di meja saya juga kadang-kadang tidak seperti dengan adanya teman yang nanti saya minta menjawab saya, mengenai saya di dalam kelas, mungkin itu bisa membantu saya mengingatkan saya harus betul dan harus berusaha menunjukkan apa yang harus saya Biasa sekali ya. Setelah apa namanya setelah ini ya Bu ya, ibu akan melakukan ide-ide ibu ini. Kira-kira kapan ibu akan melakukannya? kalau bisa ya segera mungkin agak karena saya nggak mau ini berlanjut email saya negatif yang saya tidak enak kita masuk kelas takut sama kita jadi pembelajaran yang ingin saya capai tidak sama ya biasa sekali. Terus ada nggak kira-kira ibu perlu menghubungi siapa gitu untuk mendukung Rencana ibu tadi. yang tentunya yang pertama kepala sekolah saya yang sudah dibuka ya, karena saya yakin beliau punya jawaban yang bijaksana dan beliau juga bisa meminta menjadi penonton supaya saya untuk membantu saya. Kemudian kedua yaitu saja untuk dari kantor sekolah rambut dalam hal komunikasi dan saya juga bicarakan di dalam komunikasi supaya teman-teman itu bisa membantu saya. Pertama ini Bu, orang tua siswa, karena tanpa dukungan orang tua siswa ya kurang stop aja sama jadi belakang sekali ya Ibu, ada ini untuk usahakan Agar apa yang ibu ampu selama ini pada bahasa Indonesia ya bisa menjadi pelajaran yang menyenangkan, juga menjadi guru yang menyenangkan juga. Kita sekali nanti kita paham apa yang ibu inginkan, nanti bisa terwujud ya ya bisa menerima ada yang sebenarnya ibu bukan mental dan sebagainya. Jadi pikiran mereka itu menjadi pikiran yang positif, karena itu penting sekali Bu, penting sekali. Nah, supaya kalau siswa sama guru udah sama-sama ini, insya Allah belajar juga akan lebih enak lagi, belajar dengan berjalan dengan lancar. Jadi setelah video berdiskusi sama saya ini, ya kira-kira perasaan ibu seperti itu. Jadi saya merasa lega Bu sudah mengeluarkan statement yang selama ini saya pendam sendiri sebenarnya ada sih Bu rekan sejawat yang bisa saya cuma beliau dan juga mengatur lama jadi saya tidak mungkin Bu mengganggu waktu beliau. Jadi dengan adanya percakapan ini saya merasa sebagai bisa dibaca berangkat.
apa yang Ibu lakukan nanti apa namanya bisa setelah pengaduan Ibu ya. Ibu terima kasih Bu. Apa namanya Ibu sudah mau curhat sama saya dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu saya ya. Ya, mohon maaf saya koneksi Bu selamat siang. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Ya, baik. Tadi saya sudah mengikuti jalannya atau alur percakapan Ibu dengan rekan sejawat Ibu ya. Saya sudah memperhatikan itu sudah sangat luar biasa sekali. Baik Bu, sebelum kita apa namanya berlanjut gitu ya Bu. Selanjutnya saya ingin memberikan kembali dulu atas apa namanya proses coaching tadi Bu ya. Yang pertama, bagaimana ini menilai sendiri performa itu? Kalau saya pandangan saya Pak ya, pandangan saya sih kurang lebihnya saya berhasil Pak, karena saya sudah berhasil menggali apa namanya permasalahan dari Bu Anita tadi sampai Bu Anita sendiri apa namanya Bu Anita sendiri itu mempunyai ide sendiri itu Pak. Muncul idenya untuk mengatasi permasalahan. Jadi proses tadi sudah sesuai dengan informasi. Baik. Nah, lalu ketika Ibu sudah berasumsi yang bagaimana, apa yang membuat Ibu menilai? Karena saya bisa menggali pernyataan dari Bu Anita. Dan ketika saya pancing, Bu Anita juga bisa menemukan solusi sendiri. Di coach itu ketika Ibu coaching tadi ya, Ibu cuman apa istilahnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bertukar sendiri gitu. Yes. Baik. Bu, maaf ya bisa dipotong. Saya mau balik ini kelihatan sekali kelihatan. Oke, Bu. Dari bincang-bincang kita tadi, saya sudah bisa istilahnya menemukan bayangan apa yang sudah atau gambaran gitu ya sebenarnya gambaran. Baik Bu, dari bincang kita tadi saya sudah menemukan gambaran tentang proses yang saya lakukan dari terhadap pejabat memang. Tapi begini Bu, saya boleh nggak menyampaikan hasil pengamatan saya Baik Bu, pada saat Ibu melakukan coaching tadi, saya mengamati beberapa hal. Nah, yang pertama, ketika Ibu melakukan coaching terhadap rekan sejawat, nah di situ saya melihat sudah menerapkan alur kita dengan runtun. Jadi ke depannya mungkin Ibu harus lebih lebih ditingkatkan lagi begitu ya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang Ibu lontarkan kepada Ibu gitu ya, nah, itu pertanyaannya yang lebih terbuka dan benar-benar lebih bobotnya itu lebih lagi ya. Sehingga Ibu tinggal apa istilahnya itu mengarahkan saja, tapi ini akan dibutuhkan gambarnya sendiri. Oke. Lalu Bu, dari hasil pengamatan tadi, saya mengamati Ibu melakukan pertanyaan yang apa istilahnya yang lebih terbuka, ya. Yang sebelumnya kalau kita merujuk pada apa namanya standar korupsi itu dituntut sekali kita untuk melakukan pertanyaan terbuka seperti itu, sehingga coaching itu tidak merasakan itu tidak benar dalam proses coaching itu kita membangun kemitraan sebenarnya tidak baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi proses yang sudah dilakukan sudah sangat luar biasa sekali dan perlu Ibu tingkatkan ke depannya.